Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya Pak To di Beril. Masih seperti tempat kesukaan kita, tempat kesayangan kita. Dan hari ini kita akan menjelaskan tentang... Ini siapa yang nulis ini? Ini siapa yang nulis ini? Oh, karbonasi. Oke, jadi sebenarnya kita akan menjelaskan tentang karbonasi setelah ini ya, di dunia dalam barista. Jadi pemirsa, apa yang dimaksud dengan karbonasi? Karbon artinya karbon, nasi adalah nasi. Jadi mengkarbonkan nasi. Enggak gitu. Jadi karbonasi adalah sebenarnya proses yang bikin kita bisa menikmati soda atau spritzer atau sparkling atau ya teman-temannya itulah ya. Itu adalah proses karbonasi. Kita menginfuse karbon ke air atau senyawa yang lain. Jadi proses karbonasi menambahkan karbon, dan sebenarnya kita adalah melarutkan gas karbon dioksida ke air atau apapun itu, terserah senyawanya apa untuk liquidnya ya. Tapi pada dasarnya karbonasi adalah pelarutan antara H2O ditambah dengan CO2. Jadi ini lambang reversible ya, bisa gini ya, bolak-balik. Itulah, paham kan ya? Jadi H2CO3. Masih hafal saya tadi. Bener ya? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, air atau H2O campur sama CO2 dicampur, mereka larut jadi carbonic acid. Ini adalah asam lemah ya. Jadi kalau misalnya kita udah mensodakan satu air jadi air soda, sebenarnya pH-nya bakalan sedikit lebih rendah, dan itu juga yang menjadikan kenapa kok air soda rasanya sedikit asin. Ya enggak asin, asam, karena dia berubah menjadi carbonic acid. Ada juga dokter yang masih mempermasalahkan tentang carbonic acid ini kalau misalnya larut di tubuh kita dalam darah akan berbahaya. Tapi itu masih perdebatan, jadi kita nggak usah ngurusin ya. Kita cuma nyari tahu yang enak gimana dan yang paling murah gimana untuk kali ini. Terus masalah faktor ini diperhatikan ya, diperhatikan. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, langsung di back aja ya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, di slow down. Jadi ntar gerakannya lambat. Oke, faktor yang pertama, siapa tadi yang ngomong saya jelek? Hah? Siapa tadi? Ya emang jelek. Maaf ya. Faktor yang menentukan kelarutan dari CO2 ini yang pertama adalah temperatur airnya. Oke. Nah, temperatur air sama temperatur dari botol atau tabung itu juga berpengaruh. Jadi kita bayangkan aja, kalau misalnya ada satu tempat ini insya Allah tertutup gitu ya, tertutup, terus ada air nih, air ya kan, terus airnya ini ada molekulnya kan, molekul H2O nih, segini banyak molekulnya. Kemudian kalau misalnya dia temperaturnya semakin rendah, molekulnya akan makin rapat nih. Kalau suhunya tinggi, karbon dioksida tidak terikat dengan air tersebut, jadi butuh tekanan yang lebih tinggi. Masuk di faktor yang kedua, pressure. Jadi pressure yang dimaksud di sini adalah pressure dari karbon dioksida yang diinjek masuk ke dalam sini. Karena semakin ada tekanan nih ya, semakin kekompres kan. Semakin kekompres, semakin padat, dan semakin gampang CO2 buat larut. Terus yang ketiga masih berhubungan juga sama karbon dioksidanya. Ini adalah konsentrasi dari karbon dioksidanya, CO2. Makanya harus konsentrasi, jangan melamun. Jadi semakin CO2-nya lebih pure, kalau misalnya teman-teman pakai tabung CO2 itu pastikan itu food grade ya, karena kalau food grade purity-nya lebih bagus dan lebih aman untuk dikonsumsi sama manusia. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin banyak CO2 yang terikat sama H2O sama airnya itu. Oke. Yang keempat dan yang kelima ini berkaitan.
Ini kan sudah berupaya nih karbon dioksidanya yang ada di headspace-nya tempatnya sini. Bayangkan ada tabung, botol, atasnya kan masih ada udara, karbon dioksidanya di situ semua, ya kan? Terus dia berinteraksi sama bagian sininya. Ini CO2 nih, CO2. Terus dia berinteraksi nih di sini, ketemuan, gandeng. Nah, tapi yang bawahnya ini tidak berkaitan sama CO2-nya. Makanya dia perlu diaduk atau agitasi. Barista kalau nggak tahu agitasi silakan keluar. Stop it. Get some help. Oke, jadi diaduk supaya apa? Yang bawah ini dia naik ke atas, berinteraksi dengan CO2 dan seterusnya. Setelah itu, kita juga perlu untuk meluaskan luas permukaan. Oke, bisa dibaca ya? Bisa dibaca ya? Kalau nggak bisa dibaca, nanti komen di bawah. Jadi kalau yang dimaksud sama luas permukaan adalah yang di sini nih. Kalau segini, luas permukaannya ya udah segini kan. Supaya luas permukaannya semakin besar, caranya adalah ya dimiringin. Nah, kalau miring kan lebih gede nih. Atau kalau enggak, sambil diagitasi adalah semakin dikocok. Nah, itu adalah cara yang akan kita lakukan habis ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap karbonasi ya. Ini spoiler alert buat teman-teman yang tidak suka keribetan, silakan langsung di skip aja, ada bagian yang lebih menyenangkan hari ini karena saya akan mengeluarkan carbonation chart. Ini adalah tabel karbonasi di mana kita perlu berapa tekanan dan berapa temperatur untuk menghasilkan tingkat karbonasi yang kita inginkan ya. Oke, kalau kita lihat di sini dari sumbunya ini adalah temperatur Celcius. Kalau bisa teman-teman nyari di Google cukup susah ya. Cukup susahnya kenapa? Karena satuannya banyaknya adalah Fahrenheit dari Amerika. Tolong Amerika, sampai kapan kamu bakal pakai Fahrenheit? Menyusahkan. Terus bagian X-nya sini adalah pressure dalam satuan bar. Tapi saya juga sering pakai PSI atau per square inch yang lagi-lagi itu adalah satuan metrik. Amerika tolong jangan mempersulit negara ini dan dunia ini. Oke. Kita juga bisa convert nanti, ada konverternya. Kalau misalnya nyari kalkulatornya bisa nyari di Google, itu banyak yang udah bikin kalkulatornya butuh berapa, aku pingin berapa volts, butuh berapa bar, butuh berapa temperature, itu nanti udah ada di Google aja nanti. Nah, ngomongin tentang yang di sini, ini adalah volts. Apa yang dimaksud sama volts itu? Volts adalah berapa karbon dioksida yang kita masukin dan kita larutkan ke dalam minumannya. Semakin gede voltsnya, semakin tinggi karbonasinya. Nah, sebagai panduannya kayak Coca-Cola itu, dia menggunakan sekitar 2,4 sampai 2,5 volts di level karbonasi mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, letoy. Ini adalah kolom 2 volts, ini kolom 3 volts. Jadi Coca-Cola di antaranya ini, di garis ini. Kalau misalnya dia pakai 15 derajat Celcius untuk suhunya, tapi kebanyakan pakai di bawah 5 sih ya. Optimalnya itu di bawah 5 untuk karbonasi supaya dia lebih gampang larut. 15 misalnya, 15 berarti kita butuh ini berapa? Nah, 2 PSI berarti. Begitu bacanya. Oke? Dan kalau misalnya teman-teman yang sering pakai karbonasi atau bikin soda-soda sendiri tanpa soda botol-botolan klub, Anda pasti sudah mengenal benda ini. Soda cartridge. Ini bukan yang buat shotgun ya, beda. Mohon maaf. Ini adalah soda cartridge, biasanya warnanya lebih kuning. Terus satu kotak ini isi 10, harganya sekitar berapa tadi saya? 70 ribuan, 65, 70. Ada yang bagus juga 120-an, 120 ribu untuk isi 10. Dan menurut saya ini adalah konspirasi elit global. Ini terlalu mahal, ini sangat amat mahal sekali ya. Kalau dibandingkan dengan metode yang ingin saya bagikan ke pemirsa di rumah saat ini. Sini kita menggunakan ini.
tabung yang segini gede, ini harganya kalau tabungnya sih, kalau nggak salah saya beli itu 500 ribuan ya. Tapi satu kali ngisi, ini isinya 4 liter, 4,5 liter sampai 5 liter masih bisa. Dan harganya untuk sekali ngisi 130.000 untuk karbon dioksida food grade, isi 5 liter. Murah bukan? Jadi kita bisa lihat seberapa benda kecil ini mahal dibandingkan dengan karbon dioksida yang seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita bandingkan secara cost ya, kalau cartridge ini ngomong-ngomong semakin ke bawah tulisan saya semakin jelek, nggak apa-apa ya, maaf ya. Cartridge itu dia isi 10 ya kan, isi 10 berarti dia 80 gram. Satu cartridge itu isinya 8 gram CO2. Jadi 80 gram CO2 dia harganya 70.000. Katakanlah ini bisa jadi kalau misalnya satu peluru bisa buat jadi 1 liter untuk soda sifun, berarti bisa jadi 10 liter. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita pakai tabung, ini isinya ini isinya 5 liter CO2, harganya kalau refillnya 130.000, hampir 2 kali lipatnya, tapi jadinya 240 liter karbon, air karbon yang kita bisa hasilkan dari satu tabung ini. Ini kurang lebih sih, tergantung kita cara pakainya gimana, ya kan. Tapi dari sini aja udah kelihatan jauh banget, ya kan. Dengan harga yang cuma 2 kali lipat, hampir 2 kali lipatnya, kita bisa mendapatkan berkali-kali lipat hasil karbonasi dibandingkan benda yang kecil ini. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan apa saja alat-alatnya yang dibutuhkan untuk carbonation metode saya ini, atau bisa disebut dengan forced carbonation, karena kita memaksa karbonasinya untuk tercampur dengan secepat mungkin ya. Saya suka pemaksaan. Jadi ini adalah tabungnya, tabung CO2. Biasanya saya dapat ini di toko akuarium sebenarnya. Ini sebenarnya buat ikan, tapi isinya food grade ya. Pastikan kalau misalnya teman-teman pakai nitrogen atau untuk nitrous atau untuk karbon seperti ini, minta yang food grade ya. Harganya sedikit lebih mahal tapi lebih aman buat manusia. Oke. Terus ini harganya sekitar 600.000, 500 ribuan. Terus yang ini adalah regulatornya, beda sama regulator LPG ya. Kalau LPG cuman tinggal semprot aja. Kalau ini kita butuh untuk mengatur tekanannya. Oke. Di sini kan ada dua nih, gauge-nya. Ini namanya gauge atau gauge. Kalau ini adalah tekanan yang ada di tangkinya, yang keluar dari sini, cus. Kalau ini tekanan outletnya, yang kita keluarkan di sini, cus juga. Nah, ini namanya adalah pressure valve. Kalau yang ini buat ngatur berapa tekanan yang kita keluarkan di outletnya. Kalau yang sini adalah untuk membuka sama menutup outletnya sini. Oke. Terus ini adalah selang EVA barrier namanya. Ini adalah selang yang kuat sama tekanan. Jadi jangan pakai selang timbangnya tukang-tukang ya. Itu terlalu tipis, nanti bisa meledak. Terus yang di ujung ini namanya adalah ball lock, kunci bola kunci. Ya itulah. Ini tadi yang EVA barriernya ukuran 9,5 mili, terus pakai ball lock yang ukuran 9,5 mili juga. Nah fungsinya ini nanti akan kita sambungkan ke ini carbonator cap yang dia kompatibel sama botol-botol kebanyakan. Di sini saya pakai botol seliter. Ini kayaknya botol sirup deh, keren banget. Terus ini nanti bisa kita kawinkan di sini. Ini diangkat dulu ya, diangkat dulu terus kita colokin. Celek. Cie. Ini harganya 75.000, 75.000. Boloknya 30.000, ini 40.000. Jadi kalau misalnya di total semuanya ini satu set buat kita bikin forced carbonation itu nggak sampai 1,5 juta. Masih kurang lebih harganya sama SodaStream dengan biaya reguleran yang lebih murah.
Oke, perlu dipertimbangkan itu. Terus cara penggunaannya adalah pertama kita isi dulu sama air yang dingin. Ini kita udah ada air dingin, air es, air yang kita campur sama es batu. Jadi saya ukur sih suhunya 5 derajat ya, karena airnya dari kulkas, es batunya minta di barrel. Ini udah dingin, sekitar 4 derajat. Terus oke, jadi airnya udah kita isi di sini. Oke ya. Terus kita tutup dengan rapat. Tapi sebelum ditutup sama rapat, kita kempesin dulu sampai sisa space sedikit. Oke. Nah, jadi dia bakalan kempot gini. Oke ya. Terus kita lihat lagi carbonation chartnya. Di sini kalau misalnya kita pakai suhu 4 atau 5 kayak tadi, terus kita mau aku mau 3 volt saja kayaknya deh, yang lebih sparkle. Di sekitar sini 3 sampai 4 volt. Berarti suhu 5 aku butuh sekitar 2 bar. 2 bar itu kalau dikonversikan sekitar 30-an lah. 30 PSI. Di sini ada bar nggak sih? Oh, ada barnya. Gampang. 2 volt ini target kita ya. Oke. Jadi untuk menggunakan regulator ini, caranya adalah yang pertama kita tutup dulu. Ini valve untuk outletnya kita tutup dulu. Terus ini kita kendorin dulu. Ini kan untuk pressure-nya buat kita ngangkat di sini. Kita kendorin dulu, jangan sampai copot. Tapi ini kalau diputar terus copot ya. Jadi jangan dicopot. Terus kita buka dikit-dikit, pelan-pelan aja. Dia naik. Oke. Mulai naik. Nah, ini aku kontrol dia sampai di 375 bar buat yang keluar di sini. Karena aku nemuin yang di sini 75 bar udah cukup stabil buat ngeluarin tekanan yang stabil, yang konstan gitu ya. Terus ini kan masih kurang nih ya. Kalau kita di 2. Kita geser aja pelan-pelan. Ke 2. Nah, bisa diatur. Kemudian ini ribet kan. Nah, oke. Ini kita colokin. Nah, nggak langsung gembung karena belum kita buka. Karena waktu sudah kita buka ini, kita bukanya pelan-pelan aja ya. Tuh, udah suara gitu. Nah, mulai gembung, ini udah lumayan keras dan botolnya udah mulai tidak kotak ya bawahnya. Kalau kepingin lebih gede dan lebih stabil bisa pakai botol cola bekas, karena ini kan flat awalnya, jadi lihat lebih bundar gitu, gendut. Oke, ini setelah udah rapet baru kita kocok selama kurang lebih 2-5 menit. Kalau kepingin lebih infuse lagi 5 menit. Kita ngocoknya kita horizontal kayak gini supaya agitasi terus sama kita memperluas luas permukaannya. Oke. Pegel juga lama-lama kayak gini nih ya. Dan ini metode yang saya nggak sarankan ya kalau misalnya untuk jualan setiap hari. Pegel. Lagi udah mau pesanan gitu, udah 5 sparkling soda gitu, ngocok lagi satu lagi, seliter capek. Ya aku rasa udah cukup ini. Nah, udah ada kayak bubble-bubblenya yang keluar dalamnya ini. Oke, ada yang melayang-layang juga, cantiknya. Oke, terus kita buka. Dan waktunya pembuktian. Oke, jadi bukanya pelan-pelan aja. Dan yang terjadi kalau misalnya kita buka, kita samakan dengan pressure dari atmosfer adalah dia buru-buru untuk keluar dari tabungnya. Makanya perlu hati-hati kalau buka ya. Oke, bubble, burem, dingin soalnya. Terus tuang,
Tuh. Nah kalau misalnya menandakan bahwa karbonasinya bagus adalah di dinding-dindingnya masih banyak yang bubble gitu ya, masih banyak bubble-nya, terus dia juga ada yang lari ke permukaan. Ini menandakan kalau karbonasinya bagus, cukup tinggi. Oke, kita coba. Oh, seger. Tapi masih bisa lebih pedas lagi sih, karena ada yang dia tuh cuman tercep kayak gitu. Ini tercep, oke, tapi masih bisa lebih pedas lagi. Yang bisa kita lakuin kalau kepingin lebih pedas adalah kita bisa naikin lagi pressure-nya, atau kita bisa lamain lagi arciknya, atau didiemin aja kayak gitu. Jadi cukup sekian video dari saya tentang karbonasi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan jangan ragu untuk komen di bawah ini. Oke ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, terus di share biar orang-orang pada tahu, biar Pak Tom makin famous dan semangat untuk bikin konten. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.